Habis itu apa? Ketika kita naikkan kelasnya kita, jumlah pemainnya nggak cukup yang SEA Games. Kita cari lagi nggak cukup. Naturalisasi ya itu ada. Dan dari dulu udah 40 pemain naturalisasi. Nah, cuman kita bedanya apa? Harus ada darah Indonesia. Grade-nya harus bagus, kan begitu. Shin Tae-yong dapat kabar baik. PSSI segera menaturalisasi gelandang hebat keturunan Indonesia ini. Benarkah? Begini faktanya. Siap jegal Argentina. Pengakuan luar biasa gelandang timnas U19 Wolber Jardim jelang turnamen di Korea. Mimpi besar, merinding dan terharu dengarnya. Ragnar Oratmangoen ceritakan sesuatu mengejutkan terhadap timnas Indonesia. Shin Tae-yong dapat kabar baik. Bisa saja dalam waktu dekat PSSI mengumumkan kabar gembira bagi para penggemar sepak bola tanah air dengan rencana naturalisasi Miliano Jonathans, pemain keturunan Belanda, sebagai bagian dari strategi mereka untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans, yang saat ini bermain sebagai gelandang di salah satu klub Liga Top Belanda, telah menunjukkan performa mengesankan di level klub dan berpotensi menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi timnas Indonesia. PSSI yakin bahwa kehadiran Jonathans akan membawa kualitas dan pengalaman internasional yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di babak kualifikasi yang semakin ketat. Berharap Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan keyakinannya atas keputusan ini. Miliano Jonathans adalah pemain dengan potensi besar dan pengalaman yang sangat berguna. Dengan proses naturalisasi ini, kami berharap timnas Indonesia dapat lebih bersaing dan meraih hasil yang lebih baik di kualifikasi Piala Dunia nanti. Proses naturalisasi Jonathans diharapkan akan selesai dalam waktu dekat sehingga ia dapat segera bergabung dengan skuad timnas untuk persiapan pertandingan-pertandingan kunci mendatang. Jonathans yang memiliki darah Indonesia dari pihak keluarga ibunya telah menunjukkan ketertarikan dan komitmen untuk berkontribusi kepada sepak bola Indonesia. Semoga PSSI juga mempersiapkan program pelatihan dan persiapan khusus untuk memastikan bahwa Jonathans dapat beradaptasi dengan cepat dan memberikan performa terbaiknya di lapangan. Selain itu, tim pelatih akan bekerja sama dengan Jonathans untuk menyusun strategi yang optimal guna memaksimalkan kontribusinya dalam tim. Dengan penambahan Miliano Jonathans, diharapkan timnas Indonesia dapat memperbaiki posisi mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan melangkah lebih jauh menuju impian untuk tampil di pentas dunia. Para penggemar sepak bola di tanah air tentunya menantikan debut Jonathans dengan penuh antusiasme, berharap bahwa kehadirannya akan membawa angin segar dan semangat baru bagi timnas Indonesia. Winger Vitesse Arnhem Miliano Jonathans jadi salah satu kandidat pemain yang bisa dinaturalisasi jadi pemain timnas Indonesia. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Usianya baru 20 tahun. Namun ia telah 20 kali bermain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans. Sebab neneknya berasal dari kota Belimbing itu. Konon keluarganya dulunya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans mengaku dirinya pernah berkunjung ke Depok. Dia pun berharap suatu saat bisa kembali lagi ke Indonesia. Keluarga saya sudah pernah ke Indonesia dan mereka sangat menyukainya di sana. Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok dan menurut mereka itu sangat menyenangkan, ujar Miliano Jonathans dinukil dari Transfermarkt Indonesia. Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil, tapi untuk saat ini saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Dia sangat jago memasak. Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu dan mereka menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami. Keluarga saya merasa ini sangat menarik.
Sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami. Ungkapnya. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Miliano Jonathans adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun, karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21. Pada musim lalu, Miliano Jonathans mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie Plus Piala Belanda dengan total 119 menit di lapangan. Ada penyebab mengapa jumlah penampilannya tidak terlalu banyak. Pada September 2023, ia mengalami cedera ACL yang memaksanya absen hingga akhir musim. Untuk musim depan, Miliano Jonathans harus bermain di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda karena Vitesse terdegradasi dari Eredivisie pada musim lalu. Pada awal Juli 2024, Miliano Jonathans mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan tenaga ahli Menpora Bidang Potensi Pemuda dan Diaspora Hamdan Hamedan yang notabene berpengalaman mengurus naturalisasi. Gelandang timnas U20 Indonesia antusias menatap turnamen Earth on Uscup U19 2024 yang diikuti Korea Selatan, Argentina, dan Thailand. Berdasarkan jadwal, timnas U20 Indonesia menghadapi Argentina di Stadion Seoul Mokdong, Korea Selatan, Rabu 28 Agustus 2024. Dilanjutkan berjumpa Thailand 30 Agustus 2024 dan Korea Selatan 1 September 2024. Diakui Wilber Jardim, laga kontra Argentina menjadi duel yang paling dinantikannya. Dia memprediksi bentrok melawan Argentina akan berjalan alot. Buat saya ini pertandingan yang di Korea lawan Argentina nanti yang saya tahu mereka main keras, ucap pemain berusia 17 tahun itu. Kita harus latihan lebih keras dari mereka dalam kurung Argentina. Supaya bisa bermain lebih bagus, kata Wilber Jardim kepada awak media. Dia menambahkan timnas U20 Indonesia akan berusaha maksimal untuk meraih hasil positif di Earth on Uscup 19 2024. Target kami sekarang kerja keras dan bisa juara di sana, tutur mantan pemain timnas U16 Indonesia itu. Kami mau menang semua pertandingan. Agar semua tim tahu siapa Indonesia, kata Wilber. Mentas di Seoul Earth on Uscup U19 2024 menjadi rangkaian persiapan timnas U20 Indonesia menatap kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mulai bergulir pada 21-29 September 2024. Menghuni grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas U20 Indonesia berjumpa Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pada laga pertama grup F, timnas U-Strip 20 Indonesia bersua Maladewa Rabu 25 September atau 2024. Kemudian menghadapi Timor Leste 27 September 2024 dan Yaman 29 September 2024. Pemain FC Groningen Ragnar Oratmangoen bermimpi bisa bawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Ragnar saat diwawancarai di kanal YouTube CAF Everyday. Pemain 26 tahun tersebut berkomitmen mengerahkan segalanya untuk mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Selain itu, dirinya bermimpi bisa bermain di Liga Champions Eropa, Piala Dunia. Iya, aku akan melakukan segalanya untuk pergi ke Piala Dunia pastinya, ujar Ragnar Oratmangoen. Jadi, ini mimpi besar dan juga untuk bermain di Liga Champions di suatu hari nanti. Itu akan menjadi mimpi besar, lanjutnya. Dirinya mengaku tidak bisa membayangkan reaksi supporter andai timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia. Pasalnya, pemain FC Groningen sudah takjub duluan dengan reaksi supporter saat timnas Indonesia main di kandang sendiri. Ya, kami sering membicarakannya bersama rekan setim di timnas Indonesia, ujar pemain 26 tahun tersebut. Misalnya ketika kami memenangkan pertandingan hanya untuk kualifikasi. Kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila.
Cara mereka berbicara satu sama lain seperti apa yang akan terjadi jika kamu mencapai Piala Dunia. Itu akan gila dan kamu tidak bisa membayangkannya. Tapi yaitu tidak terungkapkan perasaannya. Bahkan saat kamu menembakkan bola 50 meter di atas gawang, tapi mereka tetap bersorak. Ya, segalanya. Mereka bersorak untuk segala sesuatu, bahkan saat kamu terjatuh, kamu terpeleset, dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu seperti segala hal mereka bersorak untukmu. Jadi, itu perasaan yang gila lanjutnya. Dirinya tidak bisa membayangkan dukungan supporter saat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia nanti. Ragnar mengaku bakal mendapatkan energi lebih di lapangan. Ya, itu tak terungkapkan, ujar pemain pemilik 3 caps timnas Indonesia tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Erick Thohir dan Prabowo diketahui tengah berada di Prancis untuk urusan negara. Sebelumnya mereka bertemu dengan para pimpinan perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis. Pertemuan itu merupakan keberlanjutan dari pemerintah Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Namun dalam kesempatan itu juga Erick Thohir dan Prabowo datang memberi dukungan buat tim nasional Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Erick Thohir juga sebelumnya telah mengunjungi kantor FIFA yang baru di Prancis. Akan tetapi belum lama ini ia bersama Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diungkapkan Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu bersama Prabowo dan juga ditemani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo bertemu dengan Gianni Infantino. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini Prabowo selaku presiden terpilih terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Prabowo siap mendukung sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Setelah bertemu dengan Presiden IOC, saya mendampingi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya Minggu 28 Juli 2024. Dalam pertemuan ini, Pak Prabowo ingin terus mendorong sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalur yang tepat agar semakin berprestasi, ucapnya. Untuk pertemuan ini, mantan pemilih Inter Milan itu mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dibahas, salah satunya terkait transformasi sepak bola Indonesia. Menurutnya, Prabowo mengapresiasi FIFA, khususnya Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan Indonesia untuk melakukan transformasi. Timnas Indonesia U19 masih larut dalam euforia. Garuda Muda sukses menyegel gelar Piala FIFA U19 2024 usai mengalahkan Thailand. Timnas Indonesia U19 menundukkan Thailand 1-0 di babak final Piala AFF U19 2024. Pertandingan itu berlangsung pada Selasa 29 Juli malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya. Jens Raven menjadi pencetak gol kemenangan untuk Timnas Indonesia U19 pada menit ke-17. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, telah bicara mengenai target timnya selanjutnya. Garuda Muda ingin dibawanya lolos ke Piala Asia U20 dan menembus Piala Dunia U20 2025. Untuk itu, Timnas Indonesia U19 harus lebih dulu mengarungi kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September 2024. Garuda Muda masuk grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Juara grup A sampai J dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina pada Februari 2025. Nantinya 4 negara terbaik atau semifinalis Piala Asia U20 2025 bakal menembus Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September-Oktober 2025. Ini bukan target utama kami. Ini target sasaran, ujar Indra Syafri. Indra Syafri membeberkan Ketua Umum Ketum PSSI. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 untuk bisa bermain di Piala Dunia U20 2025.
Caranya dengan berkancah di Piala Asia U20 2025 lebih dulu. Indra Syafri jadi teringat pencapaian pada 6 tahun lalu. Saat itu Timnas Indonesia U19 pimpinannya hampir lolos ke Piala Dunia U20 2019, namun tersingkir di babak perempat final Piala Asia U20 2018.